Hana, 둘, 셋! 안녕하세요, 진지입니다. Jadi di video kali ini ya aku mau bahas karena banyak banget yang request ke aku, entah itu di DM Instagram maupun di video-video di komen aku di YouTube, tentang kasusnya Chong-in, ya seorang bayi yang berumur 16 bulan yang dihabiskan nyawanya oleh orang tua angkatnya. Duh, aku tuh jujur ya, aku tuh suka banget anak kecil. Karena kayak all shop aku aja nih, makanya kenapa aku tuh kayak mau ngasih 2,5%-nya akan disumbangkan dari harga produk. Karena aku sebenarnya pengen banget ketemu sama anak-anak yatim gitu loh, pengen sering-sering ketemu gitu, ada alasan untuk bertemu gitu kan. Dengar kabar ini sebenarnya aku nggak kuat untuk ngebahasnya, karena jujur untuk kronologisnya, terus juga cara orang tua angkatnya itu menghabiskan nyawa Chong-in itu aku sampai nangis. Jadi langsung aja kita cerita ya. Mari kita cerita. Oke, kita bahas latar belakangnya Chong-in dulu sama keluarganya. Jadi Chong-in itu yang tadi aku bilang dia berumur 16 bulan. Nah, dia diadopsi sama pasangan suami istri yang bernama Jang dan An. Nah, pada awalnya si Chong-in ini nih kelihatan ceria banget ya di foto yang ini nih. Ada seseorang yang upload kayak perubahan ekspresi dari si Chong-in ini tuh beda banget dari yang sebelum diadopsi sama yang setelah diadopsi. Bahkan di foto yang sebelumnya, yang sebelum diadopsi itu kan dia ceria banget ya. Nah, foto yang setelah diadopsi itu pas tayang acara variety show di salah satu stasiun TV Korea, dan kedua pasangan suami istri ini, Jang dan An ini, mendapatkan banyak sekali ucapan selamat gitu ya karena sudah mengadopsi si Chong-in ini. Bahkan si Pak Sutri ini, pasangan suami istri ini tuh sempat bilang di variety show-nya, "Aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bukan hanya artis, tetapi orang seperti kami pun, orang-orang biasa, bisa mengadopsi anak," gitu kan. Adopsi bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan sesuatu yang harus dirayakan, itu katanya. Dan setelah apa yang si Pak Sutri ini ucapin gitu kan, kayak ngerasa bahagia banget udah adopsi anak gitu kan. Dan bahkan variety show itu yang si Pak Sutri ini ngomongin kayak gitu, itu ditonton tuh gak cuma satu orang, itu ratusan ribu orang yang nonton. Makanya si Pak Sutri ini tuh banyak respect lah, orang banyak dapetin respect dari orang-orang gitu. Tapi dibalik itu, dibalik ya terlihat bahagia banget ngadopsi anak dan lain-lainnya, si Pak Sutri ini tuh beda banget 180 derajat dari apa yang ada di acara tersebut, guys. Jadi di acara tersebut kan kayak harmonis banget, sayang banget sama Chong-in. Nyatanya nggak sama sekali. Kayak keluarganya itu bener-bener gue kan kayak psycho banget, kejam banget, serius sekejam itu. Karena ya, menurut saksi ini ya, si Chong-in itu sering ditinggal di rumah sendirian, umur 16 bulan ditinggal di rumah sendirian, bahkan ditinggal di mobil sendirian. Dan pada bulan Mei 2020, salah satu pengasuh dari tempat pusat penitipan anak itu melaporkan kepada kepolisian Yangchon atas apa yang telah dilakukan kedua orang tua tersebut gitu ya. Namun kepolisian itu nggak ada respon. Bahkan sampai tempat penitipan ini tuh udah ngelapor 3 kali loh, tapi tetap nggak ada respon. Aneh banget nggak sih? Dan mungkin ya saking banyaknya laporan masuk gitu kan, ya seperti yang sering aku bilang, Korea itu nggak kayak di drama. Kebanyakan polisi-polisi itu bukan yang menghiraukan, cuman karena terlalu banyaknya laporan mungkin yang masuk, jadi polisi juga kewalahan. Dan kasus-kasus kayak gini tuh nggak terlalu dianggap serius. Ini kemungkinan ya, ini asumsi orang-orang. Dan aku baca artikelnya asumsinya kayak gini. Ya kalau misalnya kalian punya asumsi yang lain, kalian bisa komen di bawah. Nah, hal inilah yang ngebuat warga Korea tuh geram banget sama tindakan kepolisian dari Yangchon ini. Ini kok ada laporan, udah 3 kali dilapor, kenapa tuh nggak ada tindakan gitu loh, tindakan yang lebih serius ke si Pak Sutri ini yang adopsi si Chong-in. Nah, saking geramnya ya sama kelakuan si kepolisian Yangchon ini, warga Korea tuh melakukan petisi, guys, terlalu lama gitu untuk menindaklanjuti karena kepolisian Yangchon ini nggak berkutik apa-apa gitu kan. Akhirnya diinvestigasi lebih lanjut sama kepolisian dari Seoul. Nah, ternyata Chong-in ini diduga telah menerima kekerasan fisik dan pelecehan dari Pak Sutri itu ya, orang tua angkatnya itu, guys. Ini baru dugaan kuatnya ya. Karena dibantu oleh masyarakat dan juga sebuah stasiun TV nih yang menayangkan sebuah foto Chong-in sebelum dan sesudah yang tadi aku liatin. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Chong-in ini masuk ke rumah sakit dalam kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan. Karena si penitipan anak ini nih udah laporin ke polisi, kan polisi nggak tindak lanjutin ya, jadi nggak diapa-apain, guys. Nah, salah satu pengasuhnya tuh udah pernah nyampein juga ke ayah angkatnya untuk dibawa ke rumah sakit. Karena si Chong-in ini kayak gak mau makan, perutnya bengkak, tapi tangan sama kakinya tuh
kurus banget. Tapi ya gak dilakuin apa-apa sama orang tuanya. Orang tuanya cuman ya deh kayak gitu-gitu doang. Cuman tuh lucunya ya, dia tuh kayak abis diambil nih dari penitipan anak gitu kan, orang tuanya tuh bukan megang tangannya, meluk atau gimana. Ini kayak dipanggil Iluah gitu kan, sini Iluah gitu kan. Dan karena mungkin Jong In takut sama orang tuanya ya, dia bener-bener ngikutin dari belakang gitu kan, jalan yang tadinya tuh pas sama pengasuhnya dia tuh nggak mau jalan, badannya pada sakit gitu. Kayak iyalah, perutnya bengkak, tangan sama kakinya tuh kurus banget. Aku nggak tega. Duh, udah, kita lanjut aja ke masalah investigasinya. Dan pas si Jong In ini akhirnya masuk rumah sakit, dia tuh kondisinya lagi berlumuran darah. Dan karena tuh pankreasnya dia itu pecah guys, dan sejumlah organ tubuhnya itu rusak. Aduh, gue gak kuat. Bentar. Sekujur tubuhnya Jong In ini mengalami luka lebam, kedua tangan dan kakinya mengalami luka parah, dan ada sebagian yang patah tulang juga. Nah, pada hari dan tanggal yang sama, akhirnya orang tuanya Jong In ini ditangkap oleh kepolisian dan dimintai keterangan lebih lanjut atas apa yang mereka lakukan kepada Jong In. Alih-alih orang tuanya itu mengakui ya, orang tua angkat ini justru menyangkal telah melakukan kekerasan terhadap Jong In. Ada bukti kuat gitu loh. Kayak seluruh badannya Jong In tuh luka-luka, lebam, bahkan pankreasnya pecah dan berlumuran darah gitu, dibawa ke rumah sakit. Dan orang tua itu menyangkal karena kayak dia jatuh, jadi lagi digendong, dia jatuh. Itu beberapa artikel ada yang menjelaskan bahwa pengakuan orang tuanya Jong In itu ya, itu dia jatuh saat dipelukan atau kayak lagi digendong, jatuh, kepentok. Gue gak ngerti. Dan akhirnya pihak rumah sakit menyatakan bahwa Jong In telah meninggal dunia akibat luka yang sangat parah di bagian perut, dan pihak forensik pun tidak bisa menyembunyikan kemarahannya dan bertanya-tanya bagaimana bisa anak kecil ini menanggung derita begitu besar setiap hari dalam hidupnya. Ternyata gue ternyata Jong In itu nggak cuma ngalamin sekali dua kali, dia 10 bulan sudah mengalami kekerasan fisik. I can imagine. Gue nggak bisa bayangin jadi Jong In gimana, betapa. Aduh, gue nggak. Gue udah bilang gue paling gak bisa gue bawa cerita tentang anak kecil. Sebenarnya tuh paling gak bisa. Gue tuh paling suka anak kecil soalnya. Namun orang tuanya Jong In ini tetap menyangkal dan menjelaskan bahwa Jong In ini tuh jatuh saat sedang bermain di sofa. Ada beberapa artikel yang bilang kalau Jong ini jatuh dari sofa. Ada yang bilang juga di beberapa artikel bahwa orang tua itu mengaku lagi digendong jatuh. Nah, itu yang nggak tahu tuh. Namun pihak kepolisian dan pihak forensik mengusut dan melakukan investigasi lebih lanjut, lalu menyatakan bahwa Jong In ini tuh bukan hanya jatuh dari sofa, ya justru emang bener-bener bukan, atau dipukul sama orang tuanya gitu. Tapi Jong In ini diduga diinjak di bagian perut dengan kekuatan orang dewasa hingga mengakibatkan luka yang serius. Jadi nggak cuma diplak gitu, tampar gitu, tapi kayak ya Allah, diinjak guys. Anak berumur 16 bulan diinjek pakai tenaga pastinya, nggak mungkin diinjek gitu doang kayak plak gitu doang, nggak mungkin, karena pankreasnya bisa sampai serusak itu dan bagian tubuhnya ada yang patah tulang. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, polisi menemukan 800 video yang direkam oleh ibunya Jong In, ibu angkatnya Jong In. Dan isi videonya itu ya video saat Jong In mengalami kekerasan. Jadi di videoin guys sama ibunya. Dan ini mah gue kayak udah berkali-kali baca nonton gitu tuh masih tetap mau nangis gitu. Gak kuat, sesak banget napas gue kayak aduh. Nah, kasus ini tuh benar-benar sangat menggemparkan. Keluarganya tuh pernah tampil di TV dan bilang betapa bahagianya dia sudah mengadopsi Jong In. Dan ternyata nggak sebahagia, berbanding terbalik lah 180 derajat gitu. Dia bahkan tuh bukannya sayang sama Jong In, dia justru menyiksa Jong In dengan di videoin. Nah, inilah yang ngebuat warga masyarakat Korea tuh ya bener-bener emosi banget. Bahkan Jimin BTS tuh pernah upload juga ya di Weverse kayak Jong In biane. Jadi kan rame banget tagar Jong In biane, kayak itu artinya maafkan aku Jong In. Jadi orang-orang itu membuat petisi ya dengan bertagar hashtag Jong In biane. Dan Jimin BTS juga ikut serta lah ya dalam unjuk rasa membuat petisi itu gitu. Nah, hal ini dilakukan oleh warga-warga Korea guna untuk menegakkan keadilan atas apa yang telah dilakukan orang tua angkat terhadap Jong In. Terlebih sosok Jimin yang memang sedang berulang tahun pada hari itu. Namun tepat di hari itu baby Jong In ini meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi pas banget Jimin ini lagi ulang tahun, dia mendengar berita yang kayak gitu ya, akhirnya Jimin upload lah dengan hashtag Jong In biane. Dan akhirnya kasus ini semakin terungkap jelas sampai masyarakat Korea membuat sebuah petisi lagi ya, yang berhasil ditandatangani oleh lebih dari 200.000 orang. Dan
pihak kepolisian Yangchon yang diduga lalai ya dalam menjalankan tugasnya diberikan sanksi serius oleh pihak kepolisian Seoul, Korea Selatan. Ya iyalah, dia udah dapat laporan 3 kali loh, bukan sekali, 3 kali. Dan itu digampangkan ya, dan ntar aja dan nggak ditindaklanjuti. Dan akhirnya ya terlambat, Jong In udah nggak ada gitu. Sedih gak sih guys? Kayak nggak tega banget kalau aduh ya Allah. Nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Oke guys, sekian dulu ceritaku kali ini. Ya, Jong In, kamu pasti udah tenang di surga sana. Mungkin Tuhan emang sayang sama kamu, makanya kamu dipanggil duluan. Aduh, gak kuat. Jong In, mianhe. Semua mianhe. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga videonya dijadikan pelajaran buat kalian. Dan yang lagi program mau punya anak ya, semoga kalau udah dikasih rezeki anak gitu kan, kalian bisa ya menjaga anak itu dengan baik. Aduh. Sekian dulu video aku kali ini ya, semoga kalian suka. Kalian juga bisa follow Instagram dan TikTok aku, karena disitu kalian bisa DM aku hal-hal menarik apa aja yang pengen aku bahas gitu. Jadi 여러분, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.